Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscribe. Selamat mengikuti tayangan dari channel Logika, bukan channel Logila. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang teori terjadinya ombak. Kita telah mengenal teori tentang ombak, yaitu bahwa ombak dibangkitkan atau disebabkan oleh angin. Itu yang paling kita kenal. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari ahlinya, begitu. Kita lihat data atau publikasi dari NOAA Amerika. Nah, kita lihat uraiannya. Di sini dikatakan bahwa ombak memindahkan energi, bukan air. Itu catatan. Kemudian di sini dikatakan bahwa dan pada umumnya ombak itu disebabkan oleh angin. Sudah jelas yang kita kenal. Kemudian ada yang jarang kita ketahui, ada cerita ini, bahwa ombak disebabkan karena gaya tarik gravitasi bulan dan matahari. Nah, ini baru kita kenal, jarang-jaranglah kita kenal, ini belum terpublikasi dengan luas. Dan itu biasanya disebut tide. Tapi apakah kita pernah memperhatikan, kita bandingkan dengan kenyataannya, apakah itu benar, apakah itu masuk akal, atau ya sedikit mengamati lah. Nah, ini yang tadi itu memang data dari atau publikasi dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Nah, sekarang kita lihat kejadian ini, kita bandingkan. Kita bandingkan penjelasannya dengan kenyataan ini. Ini ombak yang termasuk ombak besar di dunia, yaitu di Nazare, Portugal. Nggak tahu bacanya bagaimana, Nazare atau apa. Yang jelas ombak ini sangat tinggi. Ini sekitar 30 meter. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan bahwa ini disebabkan oleh angin atau oleh gravitasi bulan atau matahari. Kalau dikatakan oleh angin, rasanya tidak mungkin. Angin sebesar apa bisa mengangkat air setinggi 30 meter, 10 meter saja kayaknya udah nggak jelas itu bisa atau tidak. Ini udah pertanyaan itu. Sementara ini 30 meter. Kalau angin yang angin biasa-biasa saja gitu, mungkin hanya akan membuat gelombang seperti riak-riak saja begitu, yang kecil-kecil, yang sekitar 5 cm tingginya gitu. Sementara ini 30 meter, bayangkan. Jadi perkiraan saya ini bukan oleh angin. Nah, sekarang penyebab lainnya itu adalah dengan gravitasi
gravitasi bulan ataupun gravitasi matahari. Nah, kita bayangkan gravitasi bulan. Bulan itu melewati satu daerah, melewati kita, begitu misalkan di daerah di Indonesia. Itu melewati dalam satu hari satu malam itu cuma satu kali. Satu kali di daerah di Indonesia, di Pangandaran katanya, katakanlah. Itu cuma satu kali dalam 24 jam. Tapi ketika katakan bulan purnama, kan ombak berkali-kali. Sementara gravitasi bulan satu kali, satu malam, semalaman lah katakan. Kan nggak nyambung. Kalau katakan matahari dan bulan berlawanan seperti ini misalkan, paling naik turunnya air di perairan atau di pantai paling 2 kali dalam 24 jam. 2 kali. Nah, kalau 1 kali atau katakanlah 2 kali ya, katakan seperti ini posisinya, berarti kita 2 kali ini, 2 kali naik, 2 kali turun misalnya. Ini naiknya itu berapa gitu. Kan kita terkenalnya dengan matahari itu pasang dan surut. Nah, ada pengukuran oleh siapa itu, tidak ingat. Pernah dilakukan pengukuran bahwa kenaikan air dari semenjak surut hingga pasang itu sekitar 2 meter. 2 meter ketika surut sampai ke pasang dalam waktu katakan 3 jam. Ini kalau bulan di sini dan matahari di sini misalkan, ini sudah naik lagi, berarti dalam waktu 3 jam misalnya naik turunnya. Dapat kita perkirakan air naik kemudian turunnya secara perlahan-lahan, di mana kecepatannya 1,5 jam per meter. Atau dari naik ke turun itu 2 meter dalam 3 jam. Berarti kan lambat sekali. Kalau mau dicoba misalnya ada besi atau batu lah yang tenggelam, misalkan sebesar lapangan bola, kemudian dicelupkan, misalkan si batu itu tebalnya 2 meter, kemudian dicelupkan dari mulai menyentuh sampai si batu itu tenggelam dalam waktu 3 jam, apakah akan terjadi ombak sebagaimana kalau kita lempar batu gitu? Apakah akan terjadi ombak itu enggak gitu? Kelihatannya tidak akan gitu. Karena dicelupkannya pelan-pelan sekali gitu. 2 meter 3 jam, bayangkan kecepatannya kan pelan sekali itu. Jadi teori ini pun
itu masih saya ragukan, masih diragukan apakah benar gitu. Bahkan kalau saya pikir itu tidak benar. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau itu tidak dianggap tidak benar, lalu kenapa gitu? Jadi sebenarnya ombak itu energi apa gitu. Nah, sekarang saya coba membuat satu percobaan. Percobaan ini dengan menggunakan sebuah bola plastik, ini seukuran sekepal lah begitu, sekepal kita. Ini diputar dengan sumbu putar tegak lurus ke bawah. Sementara kalau ini diibaratkan bumi, ini kutub selatan, ini kutub utara. Misalkan ini sumbu putarnya di sini. Kemudian di kutub selatan ini banyak air gitu. Tapi kan sebenarnya di bumi ini seluruh permukaan bumi ini kan air. Karena ini nggak punya gravitasi, jadi airnya simpan di bawah saja. Ini untuk memperlihatkan bagaimana gerakan air ketika si bola ini diputar begitu. Kita perhatikan, kita akan putar, kita lihat. Nah, ini kelihatan bahwa air dari bawah ini dengan diputar dengan disentuhkan bola yang berputar, itu air itu bisa naik sampai kalau di bumi ini diperkirakan atau sama dengan garis khatulistiwa. Jadi air itu menyembur terlontar di garis khatulistiwa. Coba sekali lagi. Ini asal nempel saja, airnya asal nempel di bola. Nah, jelas sekali ini bukan. Nah, tadi kita di percobaan itu terbukti bahwa air di daerah kutub atau di sumbu putar itu bergerak menuju ke garis khatulistiwa kalau bumi, atau itu bola setengah belahan bola lah. Itu kalau di bumi itu garis khatulistiwa itu. Nah, sekarang kita bandingkan percobaan yang tadi saya bikin itu, kita bandingkan dengan data dari NASA. Ini saya ambil data dari NASA yang menampilkan gerakan air laut. Kita lihat di mana garis khatulistiwa. Jadi menyangkut yang tadi, bahwa air itu bergerak dari kutub selatan kalau di bola itu. Nah, seandainya di kutub utara pun sama. Jadi air di bumi ini akan bergerak dari kutub selatan bergerak ke garis khatulistiwa. Dari utara juga bergerak ke garis khatulistiwa. Maka di garis khatulistiwa itu akan berkecamuk air sebagai pertemuan dari yang kutub selatan dengan yang dari kutub utara, dan itu bertabrakan dengan di daerah khatulistiwa. Nah, kita lihat di sini sekarang, kita lihat khatulistiwa ini.
Ini garis khatulistiwa. Ini kelihatan di sini air ini sangat turbulen. Kelihatan gambarnya di sini. Ini garis khatulistiwa, kita lihat. Nah, ini kelihatan begitu turbulennya di sini. Berarti percobaan tadi sama persis dengan kenyataannya. Ini kelihatan turbulen sekali ini. Ini kelihatan turbulen. Ini garis khatulistiwa kelihatan turbulen daerah sini. Ini adalah sebagai pantulan karena menabrak pantai-pantai dan turbulen ya, kesana kemari itu air. Tapi kelihatan daerah garis khatulistiwa nampak kelihatan kelihatan sangat. Nah, di bumi ini air ini mendapatkan satu gerakan dari yang tadi kita lihat itu dari percobaan bahwa ada gerakan air dari kutub selatan atau kutub utara menuju garis khatulistiwa. Nah, satu lagi gerakan adalah ada faktor ketertinggalan putaran air dari putaran bumi. Itu besar kemungkinan ada gitu, karena semua di ini jelas sekali. Semua di alam ini, di bumi ini ada ketertinggalan putaran, karena awal dari putaran bumi ini kan dari inti bumi yang berputar, kemudian memutarkan magma, kemudian memutarkan kulit bumi, kemudian memutarkan air, kemudian memutarkan udara, begitu. Nah, di situ ada karena semuanya itu fluida yang punya yang mudah, yang gesekannya, gaya geseknya kecil, sehingga ada kemungkinan ketertinggalan. Jadi ketika si magma memutarkan kulit bumi ini yang lebih berat, pasti tertinggal. Nah, begitu. Jadi dari awal putaran yang sangat tinggi di inti bumi sampai ke bumi itu presentasinya jauh sekali. Kulit bumi itu jelas tertinggal oleh putaran inti bumi, dan seterusnya. Semuanya ada ketertinggalan putaran karena yang menggerakkan awalnya adalah inti bumi gitu. Jadi keluar makin lambat, ada perputaran yang makin lambat. Tapi energi yang memutarkannya adalah inti bumi. Nah, dengan sudah diketahuinya bahwa ada gerakan air, maka sangat mudah kita bayangkan dari mana itu ombak terjadi. Jadi ombak itu adalah turbulensi air dari kedua gaya gerak tadi, kemudian menabrak-nabrak dinding pantai atau melewati profil dasar laut. Kan tentunya di dasar laut itu ada gunung, ada palung, ada bukit, sama seperti di daratan. Begitu. Nah, bentuk-bentuk itu yang membuat
air turbulen dan membentuk ombak-ombak itu. Nah, tadi kan disebutkan tadi bahwa ada ombak yang terbesar. Ternyata yang di Nazar itu ternyata di bawahnya ditemukan palung laut. Ini ada kayak sungai yang dalam. Karena di bawahnya ada palung ini, sehingga dengan gerakan air di bawah itu yang sering disebut sebagai arus laut, karena melewati palung ini maka terjadilah ombak yang dahsyat yang kita saksikan tadi. Ini penyebabnya adalah ada ini, begitu. Itu menurut penelitian. Nah, ini kalau dikatakan dengan angin dari mana? Orang-orang sini juga nggak keterpa angin. Kalau disebutkan karena gravitasi kan sehari itu satu naikkan, nggak turun-turun sampai malam gitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa ombak bukan disebabkan oleh angin. Maksudnya ombak normal ya. Kecuali angin badai, nah itu kemungkinan bisa menambah-nambah ombak begitu. Jadi ombak yang khusus dibentuk oleh angin badai. Tapi kalau angin biasa itu tidak akan menimbulkan ombak yang sebesar itu. Begitu. Kemudian gravitasi bulan ataupun gravitasi matahari itu hanya akan memperbesar ombak. Ya, ketika ombaknya biasa terjadi, tapi kemudian pada saat itu misalnya sedang pasang karena ada gaya tarik bulan misalkan, maka itu akan jadi lebih besar ombaknya begitu. Jadi bukan penyebab utama. Penyebab utamanya adalah arus laut yang disebabkan oleh putaran bumi itu tadi. Demikianlah misteri tentang terjadinya ombak. Mudah-mudahan merupakan ilmu baru dan mudah-mudahan ini satu paparan yang benar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memprediksi analisa yang lain dari masalah laut dan ombak dan air dan perjalanan ke lautan misalnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.